Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Ini mic-nya dimatiin nanti dengan saya jawab. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan atau kita akan belajar hari ini tentang penderitaan. Ada apa dengan penderitaan? Saya akan bagikan slide-nya, Bapak bisa lihat. Kalau di film romantis ada namanya Ada Apa Dengan Cinta, sedangkan saya akan memberikan tema Ada Apa Dengan Penderitaan. Oke. Ya, mari kita akan belajar dari kehidupan Ayub dan kitab Ayub. Jadi kita tidak akan baca semuanya, tapi rangkaian semua yang akan kita bahas ini ada dalam kitab Ayub semua. Nah, maka untuk mengawalinya, mari kita buka Ayub pasal 1. Saya coba memperlihatkan satu bagian saja, nanti selebihnya kita akan tetap membuka kitab kita. Ayub pasal 1, ayat 1. Ayat 1 sampai 3, kita akan baca itu dulu. Sudah semuanya Bapak Ibu? Saya minta untuk singer bisa membacakan ayat ini. Ayat 1 sampai yang ketiga. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ketiga. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Coba ayat 11 lagi coba. Terima kasih Chris. Ayat 11. 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita. Sabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. AADP, ada apa dengan penderitaan? Bapak sekalian, kita akan melihat bahwa penderitaan itu adalah bagian dari hidup kita. Saya coba memulai dengan satu pandangan populer, yaitu banyak mengatakan begini. Jika kita benar-benar mencintai Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan, pasti hidup kita akan bebas dari penderitaan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kalimat ini, pandangan sangat populer yang sering kita dengarkan, bahkan itu sudah 1000 tahun yang lalu sudah ada yang mengatakan ini. Jika kita benar-benar mencintai Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk melayani Dia, hidup kita pasti akan bebas dari penderitaan. Benar atau salah? Setuju atau tidak? Maka saya mengatakan, saya tidak setuju dengan kalimat ini. Dan saya yakin tidak benar. Karena Alkitab mengatakan, ada orang yang mengasihi Tuhan, ada orang yang sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, bahkan tokoh Alkitab yang hebat-hebat, tetap mengalami penderitaan. Tidak bebas dari penderitaan. Walaupun dia mengasihi Tuhan. Walaupun dia sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Misalnya kita lihat Yusuf. Yusuf dikatakan orang yang sangat saleh kan, taat akan Tuhan. Dia menjaga integritasnya. Tapi dia menghadapi penderitaan berlipat ganda, ya toh? Dia dibuang oleh saudaranya. Kemudian dia dijual, kemudian dia difitnah dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga tokoh misalnya Daniel. Daniel juga mengasihi Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia berdoa 3 kali sehari. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Tapi tetap mengalami penderitaan. Daud, kita tahu Daud orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi apakah Daud bebas dari penderitaan? Tidak. Justru kita tahu bahwa 40% kitab Mazmur
itu penuh dengan rintihan hati bagaimana dia mengeluh, berseru apa yang dialami oleh Daud dan para pemazmur. Artinya bahwa orang yang mengasihi Tuhan pun tetap akan mengalami penderitaan. Jadi pandangan ini kita harus katakan ini tidak tepat. Ini pandangan yang salah. Jadi jangan, kalau Bapak Ibu mendengar pendeta mengatakan bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan ada masalah. Itu salah sekali. Itu sesuatu yang pandangan keliru. Buktinya Alkitab mengatakan bahwa semua orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, pasti ada maksud Tuhan. Nah, termasuk tokoh Ayub yang akan kita belajar hari ini. Ayub kurang apa sih? Kalau kita baca ayat 1, kita tahu bahwa Ayub ada orang yang saleh dan jujur, dikatakan ya. Saleh kenapa? Saleh karena dia takut akan Tuhan. Jujur kenapa? Jujur karena dia menjauhi kejahatan. Sehingga Ayub dikatakan orang yang kalau diukurkan dengan sekarang, ya dia ada orang yang sangat rohani lah. Betul ya? Tapi faktanya dia mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa dalam kehidupan Ayub dan kehidupan kita juga akan mengalami namanya level penderitaan. Ada banyak penderitaan yang saya akan sebutkan 4 yang kadang-kadang saling bergantian datang. Nah, misalnya 1, kesehatan fisik kita akan diambil dari kita. Baik kesehatan kita terganggu secara sementara, ada yang permanen, ya. Kan ada yang cacat permanen dan kesehatannya sampai akhirnya dia mati, tetap sakit misalnya. Ini semua orang ada yang mengalami, ada yang juga tidak mengalami. Tapi saya yakin semua akan mengalami sakit. Yang kedua, relasi kita, hubungan kita yang paling penting juga akan hancur. Ya, akan rusak. Makanya kita tidak heran dalam dunia artis, dalam dunia sekarang banyak yang cerai, betul ya? Ada yang broken home, anak-anak berantakan. Itu kenapa? Ini salah satu penderitaan manusia. Bahwa penderitaan manusia bukan hanya masalah fisik, bukan hanya masalah kesehatan, juga masalah relasi. Itu akan membuat menderita. Banyak anak-anak yang terlantarkan, kenapa? Karena orang-orang itu bercerai dan sebagainya. Ini penderitaan juga. Nah, level yang ketiga, ada penderitaan disebut dengan emosional kita. Ketika penderitaan datang, ketika ada apapun yang kita alami, kita akan stres, betul ya? Kita serang dengan stres, tuntutan pekerjaan, dan sebagainya. Apalagi kita depresi, dan apapun lah yang kita alami, kita akan masuk dalam level ini. Kita akan mulai khawatir, kita akan cemas, bahkan ada yang menjadi gila. Tidak sedikit kita menemukan hal itu. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah penderitaan yang membuat kehidupan rohani kita itu terguncang. Kenapa? Karena penderitaan itu kalau menurut bahasanya Paul David Tripp dalam bukunya Suffering mengatakan begini, bahwa penderitaan itu bahwa penderitaan itu adalah peperangan rohani kita, peperangan rohani. Kenapa? Karena penderitaan itu bukan hanya menyerang kesehatan fisik kita, bukan hanya menyerang relasi kita, bukan hanya menyerang emosi kita, tapi juga menyerang spiritual kita. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan rohani kita. Nah, di situ ini menjadi pertimbangan atau perhatian kita sama-sama bahwa penderitaan itu menyerang 4 hal ini, holistik ini ya. Jadi jangan meremehkan penderitaan. Kita tahu bahwa pandemi ini COVID-19 itu membuat 4 hal ini hancur semua. Ada yang kehilangan orang tua, betul ya, fisik. Kita harus tahu lah, semua ini merusak semuanya. Nah, kabar buruknya, Bapak Ibu, ini ada kabar buruknya. Penderitaan ini tidak akan pernah hilang sampai kita mati. Dia akan datang bergantian, akan terus-menerus bergantian datang. Mungkin dengan variasi yang berbeda, mungkin dengan bentuk yang berbeda, tapi penderitaan tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Ini harus kita pahami dulu. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana Ayub. Ayub juga menderita hal yang sama. Kehilangan, betul ya? Kehilangan banyak hal. Hubungan anaknya hilang, mati semua, betul? Bahkan akhirnya istrinya juga meninggalkan dia, teman-temannya juga mengutuki dia. Secara emosional dia juga merasa khawatir, kecewa dan sebagainya. Secara fisik, kita tahu fisiknya juga kena penyakit ya, penyakit kulit sampai menggaruk-garuk dengan keping yang bekas dari kaca ya, kalau kita itu. Nah, kita lihat artinya secara fisik, secara emosi, secara relasional Ayub menderita dan juga spiritual juga menderita. Kalau kita baca Ayub pasal yang bagaimana di ayat 2 pasal 9 pasal 23, di situ dia bertanya tentang Tuhan. Tuhan, mengapa saya menderita? Tuhan, mengapa saya menderita? Dan Tuhan tidak menjawab. Nah, pertanyaan juga sama. Jadi seperti Ayub dan istri dan teman-temannya yang bertanya, dan mereka tidak mengerti mengapa dia menderita.
Istrinya juga tidak mengerti mengapa Ayub menderita, teman-temannya juga tidak mengerti mengapa dia menderita. Dan Ayub sendiri juga sedang bertanya, mengapa Tuhan membiarkan umatnya menderita? Mengapa saya menderita? Mengapa orang-orang yang saya kasih menderita? Dan mungkin pertanyaan ini mewakili kita semua saat ini, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita, ada yang merasa kayak, iya, kenapa bisa begini Tuhan? Mengapa saudara saya, papa mama saya, adik-adik saya, kakak saya menderita, sakit, dan sebagainya. Saya secara pribadi juga bisa bertanya, Tuhan mengapa istri saya sakit? Kita, itu pertanyaan-pertanyaan itu bagi saya manusiawi. Ya, normal kita bertanya ini. Nah, maka hari ini kita belajar dari kitab Ayub, ada berapa jawaban tentang mengapa umat Kristen atau orang percaya itu tetap menderita. Nah, walaupun nanti saya akan memperlihatkan dari beberapa tokoh dalam kitab Ayub ya. Setiap pandangan tokoh itu bisa saja salah, tapi itu pandangan mereka. Tapi yang terbaik adalah pandangan Tuhan. Nanti kita lihat satu-satu. Maka yang pertama kita lihat pandangan dari iblis dulu. Ayat yang 11 tadi yang Kristina bacakan, saya bacakan sekali lagi ya. Sebenarnya iblis ingin penderitaan itu menyebabkan orang meninggalkan Tuhan. Jadi tujuannya iblis itu memberikan penderitaan begini loh. Dia ingin manusia, orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu untuk mengutuki Tuhan. Mengutuki Tuhan. Ayat pasal 2 ayat 3 juga. Ayat 3 mengatakan apa? Supaya apa? Supaya melawan. Apa? Supaya tidak takut akan Tuhan lagi. Supaya memberontak terhadap Tuhan. Jadi iblis ketika memberikan penderitaan, bagi iblis, penderitaan itu akan membuat orang Kristen, orang percaya untuk meninggalkan Tuhan, untuk menyalahkan Tuhan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Setan menyerang Ayub untuk tujuan rohani. Jadi Ayub itu walaupun diserang fisiknya, walaupun diserang relasinya, emosinya, tapi yang paling diserang itu rohaninya. Mengapa? Karena setan, iblis ingin Ayub berpaling dari Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Yohanes pasal 8 ayat 4 mengatakan setan suka berbohong tentang Allah. Jadi ketika iblis berbicara tentang Allah buat kita, iblis suka berbohong. Mungkin dia berbisik kepada kita, membuat kita akhirnya ragu dengan Tuhan. Lalu iblis bilang gini, jika Tuhan benar-benar mencintaimu, kamu tidak akan menderita seperti ini. Nah bayangkan, pernah enggak pikiran itu muncul dalam pikiran kita? Iya ya, kalau memang Tuhan mengasihi saya, kalau memang Tuhan mengasihi keluarga saya, mengapa saya menderita? Mengapa keluarga saya menderita? Hati-hati. Ketika kita berpikir, ini bisa dari bisikan, ini kebohongan dari iblis. Seakan-akan mengatakan demikian, bahwa ketika kita menderita, itu karena Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Nah, maka Bapak Ibu, kita akan mulai masuk tahap demi tahap untuk meragukan Tuhan. Pertama, kita akan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Iya ya, Tuhan kok tidak ada tindakannya? Di mana Tuhan? Kemudian mulai kecewa dengan Tuhan. Kapan Tuhan saya akan melewati masalah ini? Mulai kecewa. Saya sudah memberikan persembahan banyak Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan banyak. Akhirnya, tapi kenapa tetap menderita? Mulai kecewa. Level yang lebih dalam, dia mulai meragukan akan kasih Tuhan. Iya ya, jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya. Iya ya, jangan Tuhan memang Tuhan apa yang Tuhan janjikan itu memang nggak tepat, nggak benar. Gitu. Nah sampai akhirnya dia marah kepada Tuhan. Marah sama Tuhan, bukan hanya kecewa tapi marah. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang seperti ini biasanya gini, mulai tinggalkan baca kitab. Dia mulai malas baca kitab, mulai malas berdoa, mulai kurangi ibadahnya, pelan-pelan dia kurangi ibadah, lama-lama dia hilang ibadah. Mulai kurangi komunitasnya, dia tidak mau lagi ketemu orang Kristen lagi. Lama-lama dia apa lagi? Dia tidak mau bahasanya, kata-katanya udah berbeda. Dulu kalau di gereja sering bilang haleluya atau sering puji Tuhan. Tapi ketika dia mulai kecewa dan marah dengan Tuhan, kata-katanya udah mulai beda. Bahasanya bahasa duniawi banget. Gitu. Kemudian kehidupannya juga mulai kelihatan hidupnya jauh dari firman Tuhan, dari kebenaran. Ini akibat apa? Karena memang iblis itu ingin memberikan penderitaan supaya kita meninggalkan Tuhan. Itu masalahnya. Nah, fakta ini Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Maka kita harus garis bawahi begini. Sebenarnya penderitaan yang Tuhan berikan, ya, yang Tuhan izinkan, itu untuk menguji, mengungkapkan kualitas iman kita, dan memperdalam iman kita. Menguji, mengungkapkan, memperdalam iman kita. Ini harus kita pahami. Dan kita harus tahu juga bahwa ketika iblis ingin memberikan hukuman atau memberikan penyakit kepada Ayub atau masalah penderitaan kepada Ayub, itu atas kontrolnya Tuhan, betul ya? Tuhan kan bilang silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Tetap artinya ada otoritas Tuhan di sana, ada kontrolnya Tuhan di sana. Tuhan berdaulat di sana. Jadi, Bapak sekalian, karena itulah saat kita menderita, hubungan kita dengan Tuhan adalah perlindungan terbesar.
Jadi kekuatan terbesar kita adalah ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan iblis itu mendorong kita justru jauh dari Tuhan ketika ada masalah. Atau membuat kita goyah dalam iman kepada Tuhan. Salah. Justru itu kita akan terjebak dan kita akan semakin masuk dalam jebakan iblis. Ketika kita masalah, ada menderita, ingat, jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Tetap jaga hubungan Tuhan dengan baik. Ini pandangan dari yang pertama, tokoh pertama. Sekarang tokoh yang kedua, yaitu istrinya Ayub. Bapak Ibu, kita tahu bahwa penderitaan bagi istri Ayub alasan untuk menyerah pada kehidupan. Jadi ketika istrinya sudah kehilangan anak-anaknya, ya kita harus memahami perasaan istri Ayub. Ketika 10 anaknya meninggal, ya 7 laki-laki 3 perempuan itu meninggal, hartanya habis. Kemudian melihat suaminya yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu saleh itu dikatakan, kok juga menderita. Coba kita baca ayat yang ke-9 ya, ayat 9 10. Dikatakan ungkapan istrinya tuh ini ungkapan kekecewaan sebenarnya. Maka berkata istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kita tahu bahwa istri Ayub hanya berbicara 1 kali dalam kitab Ayub. Istri Ayub hanya berbicara 1 kali, tapi 1 kali ungkapannya itu dalam banget. Dan itu walaupun pernyataannya dalam, tapi itu salah, gitu ya. Dia tidak mengerti kenapa suaminya juga menderita, padahal suaminya saleh. Makanya istri bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Engkau saleh, tapi kamu punya penyakit. Anak kita mati semua harta kita hilang. Maka di pikirannya istri Ayub adalah, kutukilah Allahmu, matilah. Ini secara manusiawi, kalau kita mengerti dari secara psikologinya istri Ayub, ya bisa terjadi juga dalam diri kita. Ya, kita nggak bisa menyalahkan istri Ayub, kita sendiri juga bisa lakukan itu ketika kita memang mengalami persoalan yang berat, mungkin seperti Ayub misalnya. Ya, ketika istrinya melihat Ayub dalam penderitaan yang luar biasa, yang menggores lukanya dengan sekeping beling, dia menyuruh Ayub untuk menyerah. Kutukilah Allahmu dan matilah. Sampai saat ini, sampai sejauh ini kita lihat Bapak Ibu, penderitaan bagi istri Ayub itu adalah alasan untuk menyerah pada kehidupannya. Sudahlah, saya nggak ada hopeless, saya nggak ada harapan lagi, udah saya putus asa. Bukankah juga banyak orang Kristen mengalami hal yang sama dialami oleh istri Ayub? Di level ini, orang-orang Kristen sudah mulai untuk, ya udahlah, untuk apa saya hidup? Wah, toh saya juga akhirnya begini menderita. Udahlah, untuk apa saya melayani Tuhan lagi? Untuk apa saya ke gereja lagi? Toh walaupun saya saleh, tetap saya menderita. Ya udahlah, saya lebih baik mati. Tapi Ayub menjawab istrinya begini. Hai engkau perempuan yang gila. Ayat 10 ya, betul ya. Ayat 10 dikatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi Ayub memberikan jawaban yang sangat tepat sekali. Mbak Ayub bilang gini loh, Tuhan tuh maha tahu, Tuhan tuh yang kontrol semua, sudah nggak usah khawatir. Hidup kita di tangan Tuhan. Jadi kita nggak perlu mengambil hidup kita atau membunuh diri itu, jangan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, penderitaan, menyelesaikan masalah, menderita itu bukan dengan cara bunuh diri. Itu tidak menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah baru. Bukankah kita juga sebenarnya sama ya, seperti istri Ayub yang punya konsep seperti ini. Nah, kita perlu garis bawah begini. Kita salah dan bodoh jika kita berpikir jawabannya adalah menyerah dan mengakhiri hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Seberapa menderita kita, Tuhan punya rencana. Tuhan tidak pernah salah loh. Tuhan tidak pernah gagal. Nanti Tuhan nanti Ayub bisa ungkapin kalimat itu di pasal 42, nanti kita lihat. Tuhan dapat mengerjakan rencananya bagi hidup kita, bahkan di tengah penderitaan. Nah, ini sukacita buat kita sebenarnya Bapak Ibu. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, sudah terlebih dahulu menderita buat kita. Betul ya? Tuhan Yesus lebih banyak menderita dibanding kita. Secara fisik juga menderita, emosi juga menderita, spiritual juga menderita. Artinya Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menderita buat kita. Maka ketika kita menderita, sebenarnya kita sedang mengenal Allah, mengenal Kristus yang juga sudah menderita buat kita. Filipi pasal 3:10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal 3:10, ini ayat favorit saya, salah satu ayat favorit saya. Saya akan bacakan Filipi pasal 3:10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya, ketika Anda menderita, bukan mengakhiri hidup, bukan.
tapi justru mengenal Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Justru kita bersekutu dalam penderitaan Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menderita buat kita. Ada satu bukunya All David Tripp yang saya sudah katakan tadi. Saya banyak kutip dari buku ini, Suffering, penderitaan. Bapak Ibu sudah boleh baca di bahasa Indonesianya, sudah ada di terbitan Perkantas. Dia mengutip begini, halaman 27 dia mengatakan demikian. Inilah yang perlu dipahami oleh setiap orang yang menderita. Kita tidak pernah hanya menderita apa yang sedang kita derita. Tapi kita juga sering menderita atas cara kita menjalani penderitaan tersebut. Jadi begini, penderitaan itu akan jadi masalah besar. Jadi gini loh, ketika kita sakit, itu sudah menderita, itu sudah jadi masalah. Tapi masalah kedua adalah, penderitaan lebih dalam adalah ketika kita menghadapi masalah itu, penyakit kita menghadapi setiap pergumulan kita dengan cara yang salah. Itu akan menambah masalah baru lagi. Maka tidak heran, ada orang ketika misalnya bilang punya masalah berat, ya, saya tidak mau menghakimi juga orang yang bunuh diri yang, ya karena dia mengalami hal yang menderita banget memang. Contohnya anak Rick Warren, ya, penulis buku, anaknya juga bunuh diri dan sebagainya. Padahal papanya pendeta. Banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan juga bunuh diri gitu. Nah, kita nggak boleh menghakimi dia karena memang penderitaan mungkin berat. Tapi itu masalah baru kalau kita menghadapi masalah dengan cara yang salah. Nah, karena itu Bapak sekalian, ketika menderita datang, kita harus tahu cara menjalani penderitaan itu. Bukan dengan cara bunuh diri atau dengan cara yang salah, hopeless atau enggak. Tapi tetap percaya Tuhan sudah terlebih dahulu menderita buat kita. Kita ingin mengenal Tuhan melalui penderitaan ini. Ini tokoh yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat Ayub. Tadi iblis mengatakan bahwa penderitaan itu supaya kita jauh dari Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan. Istri Ayub, penderitaan itu membuat kita menyerah pada kehidupan. Sedangkan sahabat-sahabat Ayub mengatakan bahwa penderitaan itu karena hukuman atas dosa-dosanya Ayub. Nah, kita tahu di pasal yang selanjutnya, ini ayat selanjutnya, pasal selanjutnya, dikatakan bahwa selama 7 hari, teman-temannya itu yang ada 3 itu, ya, Bildad dan sebagainya, itu duduk diam. 7 hari diam aja temani si Ayub waktu di dalam debu itu. Kemudian enggak sampai situ, teman-temannya mulai mengeluarkan kata-kata dan menyalahkan Ayub. Contoh misalnya ya, Elifas itu memberitahukan Ayub bahwa dia menderita karena dosanya. Ayub pasal 4, pasal 5, pasal 15, 22. Elifas mengatakan, ini karena dosamu Ayub, ayo bertobat Ayub. Gitu. Bukan hanya Elifas, Bildad juga mengatakan demikian. Memberitahukan Ayub bahwa dia tidak mengakui dosanya, maka dia tetap masih menderita. Ayub pasal 8, ayat pasal 18 ayat 25. Bildad mengatakan hal yang sama dengan Elifas katakan bahwa ini semua kamu menderita karena dosamu. Dan terakhir, Zofar, temannya juga memberitahu Ayub bahwa dia pantas menerima lebih banyak penderitaan karena memang dosanya Ayub. Ayub pasal 11 ayat 20. Jadi bayangkan ya, sahabat-sahabat Ayub yang dekat sama Ayub pun tidak mengerti kenapa Ayub menderita. Akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa Ayub menderita itu bukan Ayub menderita karena dosa-dosa Ayub. Elifas, Bildad, Zofar mengalami hal itu. Nah, Bapak sekalian, saya mau tanya begini. Bukankah kita orang Kristen juga seringkali kita langsung menghubungkan bahwa ketika kita sakit, kita menderita, oh ini karena dosa siapa ya? Oh karena dosa saya. Kita juga ingat perkataan ketika Tuhan Yesus ditanya salah satu muridnya. Ada orang yang lahir buta kan sejak lahir. Ditanya kepada Tuhan Yesus, Guru, siapa yang berdosa? Papa mamanya kah berdosa? Atau anak itu yang berdosa? Tuhan Yesus jawab apa? Bukan orang tuanya berdosa, bukan anak itu berdosa, tapi Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi gini, saya tidak memungkiri bahwa kadang-kadang penderita karena dosa kita. Iya, memang ada. Tapi tidak selamanya menderita itu karena dosa kita. Nah, perlu dicatatan ya, perlu garis bawahi. Dalam Ayub pasal 2 ayat 3, menekankan bahwa Ayub menderita penderitaan tanpa alasan apapun. Ayat 3 di situ, kita baca tadi itu dikatakan tidak ada alasan apapun. Saya coba baca di sini. Ayat pasal 2 ayat 3 dikatakan ayat 3, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi walaupun Ayub menderita itu tanpa alasan, tapi ayat ini justru mematahkan apa? Mitos. Mitosnya apa? Mitosnya gini loh. Kan banyak mengatakan demikian. Ayo coba periksa apakah kamu ada dosa. Kenapa kamu sakit terus? Padahal Ayub tidak berdosa tapi tetap sakit loh. Terus mitos yang kedua gini. Paling doamu tidak dijawab karena waktu saya udah mau habis ya.
kurang 10 menit lagi ya. Oke, saya akan coba selesaikan cepat. Mitos yang kedua adalah waktu kita berdoa Tuhan tidak jawab-jawab. Paling kesadaran karena iman saya kurang besar gitu. Nah, mitos ini jangan terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus sendiri ya. Coba saya akan membandingkan dengan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah menderita bukan karena ia berbuat dosa. Doa Yesus 3 kali di Taman Getsemani tidak dijawab oleh Tuhan. Itu bukan karena Tuhan tidak beriman, bukan. Karena Tuhan ada maksud Tuhan di situ. Ya. Nah, sekarang saya coba lihat akan cepat. Ya, Ayub. Sekarang konsep Ayub tentang penderitaan. Iblis sudah, istrinya Ayub sudah, teman-teman Ayub sudah. Sekarang Ayub sendiri, bagaimana menghadapi penderitaan? Bagi Ayub, penderitaan terkadang itu tidak memiliki penjelasan. Ayub pasal 9, nanti Bapak bisa baca. Alasan penderitaan Ayub merupakan misteri bagi semua orang dalam kehidupan Ayub. Istrinya tidak tahu, teman-temannya tidak tahu, bahkan teman-teman salah. Teman-teman menyalahkan Ayub. Ayub sendiri pun tidak tahu. Bahkan di tengah penderitaan, Ayub tidak menemukan Allah awal-awalnya. Ya, di situ. Kemudian 16 kali Ayub bertanya, mengapa saya menderita? 16 kali loh. Nanti Bapak bisa cek ayat-ayatnya. 16 kali Ayub bertanya, Tuhan, mengapa saya menderita? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi padaku? Tapi belum ada jawaban Tuhan. Sampai pasal 37 belum ada jawaban. Tidak mampuan Ayub untuk menemukan Tuhan di tengah penderitaannya adalah doangan terbesarnya. Itu jauh lebih baik menyakitkan, itu jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik dan emosional yang dia rasakan. Oke lah, dia mungkin sakit fisik. Mungkin dia emosional sakit, tapi lebih sakit lagi ketika dia tidak menemukan Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Nah, Bapak Yesus sekalian, di antara kita yang sedang menderita, atau sedang ada masalah, apakah kita tetap menemukan Tuhan? Kadang-kadang kita tidak mengerti, kita tidak perlu penjelasan. Kadang-kadang kita tidak menemukan jawaban yang pasti. Maksudnya, kita tidak menemukan jawaban itu seketika saat itu. Kebenaran rohani yang paling sulit dalam kitab Ayub adalah Tuhan kadang membiarkan umatnya menderita tanpa penjelasan. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak selalu bisa mengerti mengapa Tuhan membiarkan kita menderita. Namun kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Tahu, Maha Kuasa. Karena itulah terkadang tindakan Tuhan di luar pemahaman kita. Jadi kita tidak selalu bisa memahami bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, tapi kita tahu bahwa hatinya untuk kita. Masih ingat ya, ini Charles Spurgeon mengatakan, hati Tuhan itu selalu untuk kita. Nah, yang terakhir, bagaimana pandangan Tuhan tentang penderitaan? Tuhan mengatakan dalam Ayub pasal 8. Di sini Tuhan mulai menjawab Ayub pasal 8. Penderitaan mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, siapa Tuhan itu. Bukan untuk apa yang dia lakukan. Jadi ini konsep yang sangat-sangat mendasar, yang sangat dalam, bahwa ketika kita menderita, kita harus tahu siapa Tuhan kita, siapa diri kita, bukan apa yang dia lakukan. Ya, kita lihat nih apa maksudnya. Kita mengajarkan Ayub bahwa lebih baik mengenal Tuhan daripada mengetahui semua jawaban. Karena jawaban juga tidak bisa memuaskan kita. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, itu lebih daripada hanya kita tahu jawaban. Nah, Ayub tidak perlu tahu mengapa dia menderita. Dia hanya perlu tahu siapa yang memegang kendali hidupnya, siapa yang mencintainya, dan siapa yang akan bersamanya dalam penderitaan. Siapa? Yaitu Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang selalu bersama dengan kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Dia ada bersama dengan kita. Yang memegang kendali hidup kita Tuhan. Yang mencintai kita Tuhan. Yang menderita bersama dengan kita itu Tuhan. Nah, ada penghiburan dari Tuhan. Ada 4, saya akan percepat ini Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan dari yang kita bahas tadi, ya, pandangan-pandangan penderitaan tadi dari tokoh-tokoh. Hanya kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu semua menghibur kita di tengah-tengah penderitaan kita. Pertama, dari kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan sendiri sudah mati buat kita. Jiwa kita sudah diselamatkan. Ketika keselamatan itu diberikan kepada kita sudah ada jaminan. Tadi pembacaan petunjuk hidup baru dikatakan baik maut, baik pemerintah, baik penguasa tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu ada janji terbesar. Mungkin fisik kita akan hilang, fisik kita akan hancur, tapi jiwa kita sudah ada jaminan. Kemudian penghibur itu adalah kehadiran Allah. Ingat ya, selalu hadir untuk kita. Tuhan hadir. Kadang-kadang kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena kita mulai meragu sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedikit pun, sedetik pun. Dia selalu bersama kita. Bahkan dia bersama dengan kita melewati masalah itu. Kemudian kita tahu bahwa penghibur Tuhan juga terdiri kedaulatan Tuhan. Begini Bapak Ibu sekalian. Masalah terbesar fundamental manusia ada 3 hal. Ketakutan terbesar fundamental manusia ada 3 hal. Saya pernah sampaikan ini. Pertama,
penyakit. Kedua, penderitaan. Ketiga, kematian. 3 hal ini itu menyebabkan semua manusia itu takut. Penyakit, penderitaan, dan kematian. Nah, kita seorang Kristen, sadar siapa diri kita. Ingat identitas kita. Kita ini anak Tuhan. Yang memegang kendali itu siapa? Tuhan kita. Ingat ya, anak Tuhan gak mungkin dibiarkan oleh Bapa kita di surga. Memang Bapa tidak pernah menjanjikan bahwa kita bebas dari penderitaan. Yang Bapa janjikan adalah bahwa Bapa akan selalu bersama dengan kita. Dan Bapa akan menolong kita dalam setiap penderitaan yang ada. Dan terakhir, penderitaan itu adalah tujuan Allah. Mengapa Allah mengizinkan penderitaan? Yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi Bapak sekalian, Roma pasal 8:28, seringkali orang salah tafsir. Kebaikan itu begini, kalau saya kehilangan 10 juta, maka Tuhan kembalikan 10 juta, bahkan 20 juta untuk saya. Karena itu kebaikan orang yang mengasihi Allah. Nanti kalau saya sakit ini, pasti Tuhan akan, tidak selamanya kebaikan yang dikatakan kebaikan di sini bukan kebaikan tentang fisik atau berkat-berkat, tidak. Kebaikan Roma 8:28 itu adalah kebaikan bersifat rohani, yaitu apa? Serupa dan Kristus. Serupa dan Kristus. Bahwa kita mengalami penderitaan supaya kita dimurnikan. Kita semakin serupa dengan Kristus. Kita semakin mengenal Kristus dan mengenal diri kita. Kita ini siapa? Nah, Bapak sekalian, saya coba menutup dengan satu pernyataan. Penderitaan akan menjadi hidup kita. Oleh sebab itu, mintalah Tuhan bukan untuk menghilangkan penderitaan, tapi mintalah Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan itu. Ada seorang bernama Charles Swindoll mengatakan demikian. Ketika dia kuliah, ada dosennya itu menjelaskan suatu saat sama putrinya sore hari itu melihat kepompong yang sudah mulai mau terbuka kepompongnya. Sayap salah satu sayap dari kupu-kupu itu sudah mulai keluar dan sedang berjuang untuk keluar. Lalu dosennya ini bersama putrinya kayak ingin membantu gitu. Lalu dia buka kepompong itu, dan apa yang terjadi ketika dibuka, kupu-kupu itu jatuh langsung mati. Akhirnya dosen itu paham bahwa kadang-kadang perjuangan dalam penderitaan itu untuk sebagai cara bertahan hidup. Nah, pelajaran buat kita adalah apa? Pesan moralnya bahwa penderitaan ini sebenarnya membuat kita semakin ingin bertahan hidup, membuat kita menjalani hidup ini penuh dengan dinamika. Jadi, mari Bapak sekalian, mintalah Tuhan bukan untuk menghilangkan penderitaan, tapi mintalah Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan itu. Selamat menjalani perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Ingat bahwa Tuhan ada bersama kita. Kasih karunia Tuhan sudah cukup. Kehadiran Tuhan selalu ada buat kita. Kedaulatan Tuhan yang memegang kendali hidup kita, Dia mengatur hidup kita. Dan kemudian kita tahu bahwa tujuan Allah memberikan penderitaan adalah ingin kita serupa dengan Kristus. Maka tidak heran kita baca sama-sama Ayub pasal 42. Ayub yang awalnya mengalami penderitaan berat, dia bisa mengungkapkan satu kalimat yang kita harus ungkapin hal yang sama juga. Ayub pasal 42, kita akan baca sama-sama. Ayub pasal 42, ayat 2. Ayub pasal 2, ayat 2. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kemudian dikatakan ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Bapak sekalian, bukan memandang apa yang Tuhan lakukan, tapi mandanglah Tuhan yang selalu bersama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya minta pendeta Fikirnya bisa berdoa untuk firman Tuhan hari ini.